Oke, kita kembali ke Juragan Podcast dan hari ini kita berbincang-bincang dengan Bung Kris. Kita akan bicara tentang Bung Kris adalah pengamat sepak bola Kepri. Sebelum kita lanjutkan bisa kita buka masker, Pak. Baik. Iya. Gimana kabar Bung Kris? Baik, selamat sore Bung Jo. Satu hal yang bahagia kita sore bisa ketemu untuk sore hari ini. Kenapa Bung Kris suka tentang sepak bola? Ya, itu satu hal dari kecil. Dari kecil kita main sepak bola. Karena dulu juga, di kampung sepak bolanya di mana? Ya, saya dulu di Madiun, tinggal di Madiun. Biasa dari kecil kalau main bola tuh sukanya malah hujan-hujan. Hujan-hujan. Ya. Berarti pakai kaki ayam lah ya. Kayak ya. Jadi mulai dari situ kemudian langsung di SMA juga aktif di sepak bola sampai dengan di kampus ketika itu 1981 saya Terus, kuliah. Bapak dulu di SMP pernah masuk klub SMP kah? Era Enggak. kami belum ada Enggak yang namanya seperti sekarang ini SSB, sekolah sepak bola. Jadi kalau kita tanding sepak bola biasanya antar sekolah. Ya antar SMP kan? Ya antar SMP, paling tidak antar desa ketika Ya, saya dulu ikut juga kalau antar SMP. Ya. Bapak SMP dulu dari mana nih? Penyerang luar, penyerang kiri dalam, apa aja nama-namanya itu? Kalau sepak bola adalah satu hal atau satu cabang olahraga yang saya geluti, prosesnya tidak semata-mata satu posisi. Jadi all around ya. Bapak Jadi paling sering di posisi mana? Saya paling suka kalau misalnya dengan tim baru, saya lebih suka main di libero atau sweeper. Lini belakang, artinya kita yang memberi komando pada saat lawan menguasai bola, komando kita maju. Saya dulu SMP Pak, penyerang kiri luar. Oh kiri luar. Apa namanya itu Pak? Winger. Iya winger, wings ya. Seperti itu. Penyerang kiri luar saya. Terus SMA Bapak aktif juga di sepak bola? Ketika SMA rutin di olahraga ada penambahan. Penambahan kalau boleh saya cerita sedikit dari sepak bola geser juga basket. Oh, basket. Bapak basket suka juga main? Suka main dan Oke, apalagi Bapak yang suka? Basket waktu kuliah softball. Terus? Softball ya. Kemudian di sini justru dulu itu waktu itu apa Bapak suka? Catur? Bulu tangkis. Catur suka? Catur itu jarang. Enggak, badminton suka? Badminton suka ya. Sepak bola suka? Sepak bola pasti. Tenis meja? Tenis meja jarang-jarang. Oh, saya suka badminton, suka catur, tenis meja. Ya. SMP juara saya, Pak. Oh iya. SMP. Ya. SMP bisa lah. Ya. SMA masih aktif juga, Bapak? SMA masih aktif di sepak bola dan juga di basket. Basket ya. Ya. Terus waktu kuliah? Waktu kuliah ada satu penambahan. Waktu itu softball ya, softball. Kebetulan ada keinginan, saya lihat pemahaman pertama softball katanya elit. Tapi saya mencoba bahwa kita orang kampung pun bisa main. Posisi saya adalah pitcher, melempar. Kebetulan saya punya merpati putih. Merpati putih itu pencak silat. Merpati putih pencak silat ya. Ya, dengan tenaga dalam. Tenaga dalam itu apa sebenarnya? Tenaga dalam itu setiap manusia itu punya tenaga dalam yang harusnya disadari. Salah satu contoh, salah satu ilustrasi adalah ketika kaki kita telanjang menginjak bara api, otomatis cepat menghindar. Itu kita punya kecepatan. Ketika kita melompat pagar nggak bisa, tapi karena kita dikejar anjing jadi bisa. Itu disebut tenaga dalam. Ya, tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu bisa kita gali, kita bisa lakukan kita melalui pernafasan. Nah, pernafasan itu meditasi. Yoga lah sekarang. Ya, yoga ya. Dari situ mulai dari pernafasan dengan gerakan tertentu, akhirnya kita punya kekuatan. Salah satu ujinya adalah mukul es balok rangkap 3, kemudian kepala itu dengan semacam genteng itu 3 dipatahkan dengan dahi. Karena memang semua energi bisa dikumpulkan ke situ Pak ya, difokuskan ya. Nah dari situ saya coba. Apa tadi nama silatnya Pak? Merpati putih. Bapak dulu merpati itu sampai sabu apa itu? Saya sampai kombinasi 2 atau 6.
Kalau levelnya 6. Dasar 1, dasar 2, balik 1, balik 2, kombinasi 1, kombinasi 2. Saya pernah belajar silat, tapi dasar-dasarnya aja. Oh iya. Baik, iya. Ada juga silat itu langkah 1, langkah 2, langkah 3, Ya, itu langkah kan 12 kan? ya asal setiap perguruan kan ada Punya jurus ya. punya khas Saya dulu kekhasan. suka langkah 1000, Pak. Ya, langkah 1000. Biar larinya lebih cepat ya. Langkah 1000. Ya. Oh, jadi Bapak pernah di situ ya? Ya. Karena ada tenaga dalam itu, Pak Ya. ya. Terus kuliah di mana dulu Bapak kuliah? Saya kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oh, Bapak dari Purwokerto. Ya. Setelah tamat di Purwokerto, kenapa akhirnya fokus jadi pengamat sepak bola di Kepulauan Riau? Sekilas saja bahwa karena kebiasaan dari kecil, dari SMP, SMA itu saya orang clipper. Jadi koran kita gunting sehingga pertama kita baca, setelah dibaca kita gunting, kita tempel, berarti kan 3 kali kita mengulangi suatu kejadian itu. Kemudian rajin ngomong tentang bola, akhirnya ketika SMA teman bilang kamu jangan ngomong saja, cobalah kamu menulis. Nah dari situlah saya coba menulis bisa dimuat dan alhamdulillah dimuat di koran nasional. Oh, tulisan Bapak. Ya, di koran nasional. Nah, dari situlah punya keyakinan nulis di kampus juga masih nulis, sampai di Batam nulis lagi dan kebetulan dengan koran lokal Batam dapat penghargaan sebagai pemerhati olahraga Batam. Makanya Jadi sekarang Bapak bukan hanya pemerhati sepak bola ya? Ya. Semua olahraga Bapak perhatikan. Ya. Tapi khususnya yang Bapak fokuskan itu di sepak bola ya? Ya, spesialnya di sepak bola karena dari kecil memang menekuni sepak bola. Terus sepak bola Batam ini bagaimana menurut Bapak Kepulauan Riau ini? Sepak bola Batam di awal-awal ya, di awal kehadiran saya di Batam tahun 88 itu sebenarnya sudah banyak pertandingan antar klub. Ketika itu dilakukan di Sungai Harapan, lapangan Sungai Harapan. Mantan pemain nasional waktu itu juga hadir seperti almarhum Andi Lala main di sana. Terus kemudian kompetisi di Batam sendiri itu di Liga Batam juga berjalan. Khususnya dulu dunia industri itu muncul adanya klub Nagano. Salah satu pemain Nagano itu pernah pindah ke PSMS dan di tim Ligimin Diharjo main di timnas. Kalau saat sekarang ini bagaimana cara kita untuk bisa mendapat bibit-bibit yang bagus di sepak bola? Apakah ada orang yang pengen main sepak bola dari sekolah dan sebagainya? Katanya olahraga ini masa depannya tak jelas. Gimana sebenarnya, Pak? Saya katakan begini, olahraga itu menjadi suatu kebanggaan dan juga olahraga di Indonesia, khususnya bulu tangkis kan sudah mengangkat nama Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkirin bulu tangkis sekarang sudah menonjol secara merata. Spanyol yang dulu dikenal dengan sepak bola, pembalap sekarang sudah melahirkan single putri Carmela Martin untuk juara. Kemudian dari sisi lain Jepang India, terakhir ya? India sudah mulai bangkit. Dulu sekali tahun 70-an itu Prakas Padukon. Sekarang Razib itu di ganda juga sudah mulai single mulai tampil. Untuk sepak bola sekarang kan sudah ada sekolah sepak bola. Ada di Batam, Pak. Ada di Batam. Ada berapa sekolah sepak bola di Batam? Kalau sepak bola rata-rata kurang lebih ada belasan lah ya. Belasan ya. Dan itu Bida Taruna misalnya, RDK Muda misalnya itu ada. Tapi harus diakui bahwa untuk kompetisinya itu sangat kurang. Apalagi sekarang sedang pandemi. Sehingga karena kompetisi itulah kita bisa melihat bibit-bibit baru itu bermunculan, Pak ya. Melalui kompetisi terasah, prestasi muncul dan tingkatan-tingkatan akan menentukan. Kalau orang fokus main bola saja dan dia sukses, ada masa depan mereka di situ, Pak. Saya katakan sepak bola ada tahapannya. Kita berkaca saja kepada yang sukses dulu, baru nanti yang tidak. Supriyadi latar belakang ekonomi dulu kan nggak seberapa, tapi karena dia masuk di tim Garuda, kemudian di usia U19 meloloskan juara ASEAN, kemudian Ivan Dimas kan muncul semuanya. Artinya pada saat dia sudah muncul ke permukaan, terjun ke sepak bola profesional, dia harus bisa mengelola. Di sinilah karena usia sepak bola itu maksimal 30-29. Kalau ada yang 40 itu sangat jarang. Udah nggak bisa, Pak. Kayak Buffon bisa 40 itu kan
itu Eropa, Italia dan Sampai 30 aja itu bisa udah bertahan. berat, apalagi risiko cedera cukup besar di sepak bola. Untuk pemain bagus Eropa, Belanda, Van Basten, usai Piala Eropa 1988 praktis nggak bisa main karena lutut kalau sudah kena senjatanya sudah nggak ada Bung Jo itu. Sekarang gini Pak, anak muda yang pengen memang hidupnya di sepak bola, Ya. strategi apa yang harus mereka lakukan demi hobi mereka dan juga demi masa depan mereka? Khusus untuk sepak bola ya, dia harus menekuninya. Memang Oke. banyak variabel penentuan suksesnya seorang yang menekunin olahraga bersama, olahraga yang dipengaruhi oleh tim. Walaupun dia secara individual bagus dan sebagainya, tapi kalau secara tim kurang adanya kerjasama itu prestasi sulit untuk muncul. Tapi dengan ketekunan dia Maksud saya, berlatih, sampai usia berapa dia ada harapan untuk sukses di situ? Contohnya kan, sampai usia 25 dia berjuang tak sukses, cukup lah kan? Atau gimana? kalau kita acuannya adalah sampai dengan U16. Oh. Ketika U16 dia bersaing, otomatis dia akan naik di 19. Kalau situ dia enggak, ya sudah udahlah ya. Berat, persaingan berat ya. Karena memang levelnya dari 10, 12, 14, 16. Ketika 16 dia ini sudah mulai muncul di tingkat provinsi, inilah bibit dia. Ada harapan ya. Ada Tapi kalau situ tak muncul, udahlah ya. Kita ke yang lain saja. Kayaknya. Jadi ini perlu kita dengar. Iya. Adik-adik yang bergumul ataupun pengen untuk olahraga sepak bola. Tadi pengamat Bung Kris katakan sampai usia 16 tahun. Kalau ada peluang untuk maju di sana boleh diteruskan. Iya. Tapi kalau enggak, ya bagusan cari hobi lain ya. Hobi lain, cabang olahraga yang lain. Daripada- Atau fokus ke sekolah. Daripada sia-sia ya. Iya. Iya. Oh gitu ya. Jadi karena banyak orang kan hobinya gantung, Pak. Iya. Suka olahraga tapi dipaksanya terus, terakhir nggak dipromosikan ya hilang sendiri ya. Yang penting sekarang kita dalam menekuni olahraga itu tujuannya dulu Bung Jo. Tujuannya. Kalau dia hanya untuk fresh, untuk kebugaran, Ya, oke. kapan aja ya. Tapi kalau untuk prestasi, saatnya untuk memilih cabang secara teliti dan bagaimana. Salah satu contoh sepak bola. Kompetisinya ada tidak? Ya, Kalau kompetisi seperti kita, Batam, Provinsi Kepri, untuk kompetisi antar junior itu harus ke Jawa. Kompetisi di kita pun jarang ya. begitu persaingan di antara tapi Batam. adakah anak muda Batam yang menonjol prestasi Ada. yang sampai ke Ya. level nasional? Kita gitu? melihat di Piala Menpora ini Sutanto yang sekarang kalau nggak salah main di PSM Makassar itu dulu Batam. Ya. Jadi inilah menjadi suatu Venko dari Batam, dia memperkuat Persebaya U20. Nah, inilah kunci nih. Untuk 20 ke senior ini agak terkendala. Belum menjadi lines up atau pemain Persebaya, dia dipinjamkan ke salah satu klub yang bermain di Liga 2. Venko namanya. Berarti usia 16 itu Ya, kalau dia kuncinya. bagus naik. Ya. Tapi tetap usia 20 kalau juga tak naik lagi, Ya. pikirkan lagi gitu Pak. Dia harus bermain di Liga 2 dan 3. Berapa kali penyaringan dia? Tapi kalau 25 sudah lah ya. Agak berat Udah untuk berat, muncul Pak, ya. ya. Jarang pemain dalam usia 25 naik ke level yang lebih tinggi. Udah nggak bisa, Pak. Kecuali kalau sudah memperkuat klub-klub yang punya Persiapan nama. itu sampai 16 tahun aja. 16 ya, itu gambarannya. Untung saya dulu nggak main lah Pak. Ya. Iya. Saya dulu SMP juga main bola. Iya. Sekarang udah nggak lagi. Iya. Kadang-kadang aja main futsal. Futsal. Bapak masih suka juga main futsal? Futsal sudah jarang. 3 tahun terakhir saya sudah bergeser. Umur makin tambah. Futsal dengan Sepak bola itu bagi kita yang pengen olahraga saja, hanya untuk cari keringat. Ya. Sampai usia berapa dia cocok Pak? Saya rasa 30-40 udah cukup lah. Cukup ya? Karena 40 untuk lapangan besar berat untuk kita orang. Kalau tenis, kenapa saya beralih ke tenis? Secara logikanya tenis itu bola mantul pun masih boleh dipukul.
Jadi kalau Bapak jeda bilang waktu. usia-usia 40 ke atas itu jangan lagi ya. Agak berisiko untuk Berisiko. ya dipacu. Banyak gitu Bapak lihat peristiwa di lapangan karena dipaksa usia 40 akhirnya dia Ya. ada masalah. Ada juga tentang Ada juga ya itu tadi karena lapangan besar ya. 110 kali 70 Itu sementara berat kondisi ya. kita untuk stamina tidak mendukung. Memang untuk mantan pemain nasional kadang-kadang ikut ya seperti yang terjadi belum lama ini 1 bulan atau 2 bulan terakhir mantan penyerang timnas Ricky Yakub kan setelah nyetak gol dia melakukan selebrasi ternyata Ya. ya itu salah satu contoh. Jadi usia sangat berperan di usia 40 Jadi untuk menekuni 40 cukup lah ya. Cukup untuk- Sadar ya. diri lah ya. ya Ganti ke olahraga lain ya. Ya, boleh. Kalau olahraga lain itu apa kira-kira yang bagus, Pak? kalau usia ya tenis bisa ya tenis bisa kenapa selain tenis sesama usia artinya veteran itu dengan pertandingan yang game satu set kan bisa game 6 gitu ya itu dengan Tapi ada yang bilang kalau udah 40-an bagus olahraga berenang, ya jalan. berenang juga bagus jalan Sepeda. kaki juga bagus janganlah yang sifatnya sport salah satu contoh bulu tangkis ya. Itu udah enggak. Kenapa bulu tangkis? Bulu tangkis itu kesannya koknya tuh deket, oh bisa terkejar sehingga dia orang memaksakan. Dan kita tidak tahu kalau bola itu rendah kan harus ngambil. Pada saat ngambil otomatis badan harus menunduk gitu. Kalau yang perutnya gendut kan nyangkut ya. Nah itu pada setelah ngambil shuttlecock ditarik ke atas, narik kan agak susah untuk bernafas dalam posisi itu. Jadi ya itulah posisi-posisi yang dalam bulu tangkis itu terjadi seperti itu. Lapangannya kan nggak terlalu luas. Terkejar sehingga otomatis Paksa akan dia ya. memacu, terpacu untuk bergerak lebih pacu. Ya. Kalau tenis meja masih oke. Tenis meja juga termasuk berat keras Berat, karena pendek kan pergerakannya lebih cepat. Bola lebih cepat. Dia Iya, ya. cepat. Kalau tenis dengan ukuran 26 meter ya, selebar itu kan cukup ada waktu jarak mantul dulu paham baru saya dikejar. Nah, kalau tenis kan 1,5 separuh cepat lapangan, kali cepat tuh, kali. gitu. Dengan pergerakan cepat otomatis jantung juga akan cepat terpacu. Perlu harus lebih jeli lah kita di dalam 40, memilih 50 olahraga untuk usia yang sudah 40, saya 59, Pak Jo. Ya. Itu harus hati-hati Ya. ya. Jangan olahraga cepat lagi ya. Ya. Dan yang perlu kita pahami adalah pada saat kita berolahraga sesuaikanlah dengan olahraga itu. Jangan olahraga futsal masih pakai celana jeans. Ini hal-hal yang harus Oh, itu juga tak bagus. ya Pak, nggak ya. bagus. Olahraga ya harus olahraga. Pakai training atau celana pendek. Iya, dengar-dengar sih olahraga yang paling bagus katanya berenang. Ya, berenang kan semua tubuh bergerak. Dan itu bagi semua usia katanya. Ya, malah lebih bagus kalau habis subuh ya pagi. Jadi untuk pernafasan juga bagus. Iya, jadi pemirsa Juragan Podcast tadi udah kita dengar dari pengamat olahraga, kalau sudah 40 tahun sadar dirilah. Ya. Jangan lagi paksa untuk main badminton, sepak bola, dan juga olahraga tenis meja yang memicu jantung. Ada yang sanggup melakukan itu, tapi lebih baik dijaga-jagalah kesehatan kata pengamat olahraga. Lebih dipaksakan Iya, kalau usia dan yang cocok katanya jalan kaki, jalan kaki, berenang juga bagus ya. Ya, itu saya kira yang bisa dikasih masukan Pak ya. Ya. Dikondisikan. Tapi kalau buat sepak bola di Batam ini memang karena kompetisinya itu tadi Pak ya, yang membuat agak susah untuk berkembang. Untuk Pak. berkembang dari sisi prestasi. Terus Bung Kris ke Batam tahun berapa? Saya ke Batam 1988. Usia berapa saya itu Bung Ketika Kris? itu 88-26. Oh, Bung Kris saya itu udah menikah saya itu. Belum Oh, masih belum di sana ya. Menikah setelah itu artinya Tapi biasanya kan olahragawan itu dikejar banyak wanita katanya, Bu. itu mungkin cerita yang lain. Salah itu tuh benar itu. Tidak seluruhnya itu benar. Karena yang namanya jodoh itu Enggak, kan biasanya tidak kan ada. kalau dia pemain olahraga terkenal dia disukain banyak wanita katanya. Bung Kris justru begitu dong. Mungkin karena belum dikenal. Karena belum dikenal jadi biasa di tingkat kampus saja bermain. Memang olahraga sekali lagi kita punya suatu kebahagiaan pada saat kita bisa mengangkat kampus misalnya menjadi juara. Disitulah tidak hanya Maksud jenis saya setelah Bung Kris dulu di kampus kan banyak disukain banyak cewek dong saat itu. ya
Begitulah ya. juga. Begitulah. Itu cerita dulu. Tidak salah ya. Ada satu hal yang mungkin ada ketertarikan, ada satu hal yang menarik, yaitu ketika saya menekuni cabang softball. Ya. Softball kan identik dengan cedera ya, mungkin pergelangan sarungnya kurang apa. Nah di situ kan karena saya punya bela diri, saya bisa ngurut. Sampai sekarang saya dikenal orang bisa ngurut. Nah biasanya kita urut tuh yang cewek-cewek gitu. Sehingga inilah yang menimbulkan enak ya bisa pegang tangan perempuan. Padahal niatan kita adalah ngurut tangannya, bukan ada niat yang lain. Ya, kalau niat kan hanya Tuhan dan Bung Kris yang tahu. Yang tahu. Baik, ya. Kita nggak bisa hakimin kalau niat. Karena itu nggak bisa nyata ya. Iya, kan itu yang pasti Bung Kris masih ingat sampai sekarang. Ya, ada kepuasan ya. Ya, baik. Ya. Iya, karena biasanya kalau orang terkenal, olahragawan dan sebagainya, lawan jenis biasanya pada Karena ngurung. bergaulnya mungkin karena lebih mudah ya. Iya, mungkin orang terkenal itu kan selalu pengen dideketin, Pak. Pengen dilihat, kagum. Ada digali sesuatu Ya, dari dia yang kagum. Ya. Dari kagum itu saya suka. Terus jadi Bung Kris dapat jodoh di mana? Saya dapat di Batam. Di Batam ya? Ya, di Batam. Wow. Jadi Pada saat itu kan Batam masih masih sedikit lah dari sisi penduduk tahun Iya. 88. Tapi ya alhamdulillah. Mungkin pertimbangan saya cuma satu saja, Bung Ju dan podcast semuanya. Karena usia saya sudah mendekati 30 ya. waktu itu ya. Waktu itu berarti ya kalau bisa cepat berkeluarga. Ketemu pacar di mana itu Pak waktu itu? di pantai kalau nggak salah. Oh, bukan lagi main bola. Bukan. Oh, justru. Bukan. Jadi kalau kita cerita masa lalu, cerita tentang cinta, cerita tentang mendapatkan istri itu justru itulah namanya jodoh. Ada satu yang aneh. Iya, Kita jadi- bertemu di pantai karena ada teman yang ulang tahun, malah temennya teman ini yang akhirnya jadi istri saya gitu. Jadi kan di Batam itu kalau tidak pengen dapat langsung. jodoh ke pantai lah itulah kira-kira ya. mungkin gambarannya begitu. Kalau ada air kan agak sejuk gitu, agak cair gitu. Jadi kalau udah agak-agak usia menjelang 30, kata Bung Kris sering-sering ke pantai ya. Ya. Siapa tahu ada teman dari teman-temannya di situ ya Bung Yang Kris. bisa menjadi teman seterusnya. Ya. Oh, saya kirain Bung Kris dapat di tempat olahraga malahan. Tidak. Ada hubungan ya. Hubungan nggak ada sama sekali. Justru ada orang ulang tahun, teman saya ulang tahun, dia datang gitu. Oh. Dianya malah yang jadi. Berapa teman Bung Kris yang ngajak Bung Kris ulang tahun? Baru satu itu aja. Ya baru satu itu. Coba kalau sampai 10 ya Bung dapat Kris ya. 10 kamu. Sebagai teman iya, sebagai teman iya. Baik, ya. Bung Kris. Jadi teringat masa lalu ya Bung Kris. ya. Terus 31 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu ya. Terus kalau ini bicara soal Batam, Bung Kris suka kuliner apa kalau di Batam? Ini satu hal yang paling sulit untuk saya jawab kalau soal kuliner, soal makanan. Makanya kalau istri saya udah tahu persis, jangan tanya Bung Kris soal makanan. Gitu. Karena Bung Kris makan apa saja? Atau nggak suka apa saja? Yang pasti adalah tidak pedes. Oh. Nah, jadi ada cerita, makanya kita berkeluarga itu ada baiknya. Ketika teman SMA, teman kampus mau ke Batam, nanyain kita makan di mana. Ya kita tanya istri dong. Istri yang malah justru lebih tahu kuliner. Jadi referensi kuliner itu saya dapatkan justru dari istri saya. Nah nanti saya tanya dulu, oh di sini. Nah akhirnya keinginan temen yang mau ke Batam, yang mau kuliner bisa terpenuhi dan itu sesuai dengan selera mereka karena memang kita. Tapi kalau Bung Kris itu lebih suka yang penting nggak pedas. Nggak pedas itu. Jadi agak sulit kalau pedas ya. Nah, ada satu cerita menarik Bung Jo, ketika anak saya mau nikah, tentu kan ada tes food ya, tes food. Saya tidak diajak. Oh. Kenapa? Kalau saya diajak asal nggak pedes itu enak. Nah, jadi kan nggak bisa membuat suatu uji coba. Jadi kita kebalikannya. Ya, saya asal pedas enak. Oh ya. Apa saja kalau ada cabenya enak. Jadi kebalikan. Saya suka pedas. Ya, itu yang agak sulit saya kalau Sulit pedes. ya. Repot. Artinya Jadi kalau pedes sepanjang tidak pedas bagi Bapak itu suka ya. aman. Ya. Udah punya cucu Bapak sekarang? Alhamdulillah 6 September tahun lalu sudah punya 1 cucu dari anak pertama. Wah, tapi Bapak masih kelihatan segar, bugar ya. Saya rasa kelihatan segar bugar itu yang salah adalah teman-teman sendiri. Sudah tahu saya tua, kenapa dipanggil Mas?
Oh. Sudah tua, kenapa dipanggil Bung? Panggil aja Ato, kan saya sudah seorang kakek kan. Panggil saja saya Eyang, kan lebih muda, lebih Iya. nampak gitu. Jadi, wah saya udah dipanggil Eyang, jadi saya jalannya tidak boleh Gitu buru-buru ya. gitu. Tapi kadang-kadang Jadi panggilan orang itu menentukan kita jadi apa kita, ya? Jangan kita dipanggil, kita sudah seorang kakek, kenapa dipanggil Mas? Tapi kan bagusan, kan Iya. lebih bagus tetap kelihatan muda daripada tua kan Pak? Saya Jadi khawatir. panggilan orang itu membuat Bapak jadi muda kan gitu? Alhamdulillah dari satu sisi, tapi dari satu sisi kita harus sadar pujian itu tidak selalu menguntungkan. Kita nanti lupa, kekhawatiran kita adalah lupa. Lupa tua ya? Lupa dipanggil, oh masih muda, kita main olahraga yang main Oh, kenceng. Nah iya, ya. itu tetap menjadi kontrol kita. Kalau sekarang Bung Kris olahraganya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Berapa jam itu? Itu sepanjang main 2 kali saja, tenis 2 kali, berpasangan ya, main 2 kali sudah cukup. Nggak usah dipaksa Nggak pernah lagi. diforsir, lebih banyak ngobrolnya dibanding mainnya. Iya, ya. Itu biasa kalau orang sudah pensiun tuh ngobrol, cerita, dan pada saat main kita juga tidak terlalu maksa. Kalau ada kesempatan main kita main, istirahat, nanti ada jeda lagi. Tapi kalau sampai jam 10 kita main jam 8 ya, 8 Pagi pagi ya. sampai jam 8, jam 11. Kalau memang sudah cukup ya sudah, tidak pernah kita forsir hanya untuk olahraga. Sesuai dengan keadaan lah. Iya ya, jadi olahraga bukan lagi jadi tujuan ya, Iya, tapi betul. kebutuhan kita Kebutuhan, untuk ya. main, ketemu Iya. sama teman, Betul. ngobrol, Iya. dan kalah menang sudah nggak penting ya, yang penting dia Iya. keringatan aja. Ada ya. satu hal yang menarik ya. Kenapa menarik? Saya katakan walaupun saya kalah, skornya mungkin 8, kan gamenya 8. Ya. Apakah 82, 83, 87 berarti ketat, 86 ketat. Sekalipun angka kita kecil 82, tapi kita pernah nyemes sekali masuk, itu saja sudah puas kita. Oh iya, Jadi ya. tidak mesti harus suatu permainan. Kan ada orang Pak, Ya. Bung, yang masih tetap pengen menang, Ya. asal dia kalah dia pulang uring-uringan dia. Nah, itu Karena takut ditanya istri di rumah siapa Ya. yang menang Pak katanya. kita harus triknya ada, Ya kita kalah dulu lah. Soalnya kalau kita menang terus nanti pelanggannya kurang. Oh gitu ya. Ada triknya. Tapi tadi bagus itu Bung Kris bahwa kita hanya pilih apa yang kita suka. Ya, betul. Jadi walaupun kita kalah tapi kita udah nyemes, Iya. puas ya cukup. Cukup itu. Jadi kesukaan kita sudah kita terpenuhi, penuhi. betul. Iya. Ya. Karena tapi orang yang suka berkompetisi kadang-kadang tak terima kalah. Iya. Kadang-kadang sampai nggak jujur dengan garis in Ya, out itu. out dibilang masuk, Iya, masuk di itu out. kadang-kadang Ya, betul. parah sekali. Baik. Memang padahal di olahraga harusnya kita sportif kan. Ya, betul. Kesiapan menerima hasil. Itu yang Iya, penting, ya. kalah menang kan biasa. ya. Tapi banyak orang tak sanggup menerima kekalahan. Oke, sampai di sini kita cerita tentang olahraga Kepulauan Riau dan kita banyak belajar bagaimana usia 16 sangat menentukan dan kalau sudah 40 tahun sudah mulai berpikirlah milih-milih olahraga yang baik. Terima kasih. Sampai ketemu di Juragan Podcast.